Merasa dicurangi, Vietnam tuding tuan rumah Singapura jadi kelinci percobaan AFF. Aturan kontroversi semifinal resmi dihapus. Tak puas poles skuad Garuda, Erick Thohir fokus benahi Liga 1. Pembagian pot drawing Piala Asia U17 alami perubahan. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pembagian pot drawing Piala Asia U17 alami perubahan. Piala Asia U17 akan digelar di Arab Saudi pada April 2025 mendatang. Sementara drawing sendiri akan digelar pada 23 Januari ini. Untuk diketahui, sebelum melakukan drawing, AFC ternyata telah mengumumkan perubahan posisi tim dalam pembagian pot. Awalnya, pembagian pot dilakukan secara berurutan sesuai grup di kualifikasi Piala Asia U17. Namun AFC akhirnya mengubah pembagian pot berdasarkan hasil 3 pertandingan terakhir. Dengan perubahan yang dilakukan AFC ini, beberapa tim mengalami perubahan pot. Sebut saja Thailand yang awalnya berada di pot 2 karena finish di posisi juara grup D harusnya turun ke pot 3. Selain itu, Cina yang menjadi runner-up terbaik pertama pun turun dari pot 3 ke pot 4 setelah disalip oleh Oman. Naiknya Oman ke pot 3 pun membuat timnas Indonesia berada di pot 4 dengan posisi yang lebih rendah. Selain itu, Australia yang awalnya berada di pot 2 pun berpindah ke pot 1. Piala Asia U17 sendiri akan menjadi sangat penting bagi tim asuhan Nova Arianto. Timnas Indonesia sendiri lolos ke Piala Asia U17 setelah finish sebagai runner-up di grup G bersama dengan Australia yang finish sebagai juara grup. Mengingat FIFA menambah slot tim peserta negara Piala Dunia 2026, maka otomatis slot untuk Piala Dunia U17 pun akan bertambah menjadi 48 peserta. Untuk itu, 8 tim terbaik pun akan menemani Qatar sebagai tuan rumah di Piala Dunia U17 2025. Piala Dunia U17 2025 sendiri diketahui akan digelar pada 5 hingga 27 November 2025 mendatang. Menghadapi persaingan ini, timnas Indonesia U17 pun dipastikan akan melakukan persiapan terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal di bawah komando Nova Arianto. Tak puas poles skuad Garuda, Erick Thohir fokus benahi Liga 1. Menjadi rahasia umum bahwa sepak bola Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Salah satunya, kompetisi dalam negeri. Hal ini pun menjadi sangat penting karena ikut bermuara pada prestasi timnas Indonesia. Oleh sebab itulah, Ketum PSSI Erick Thohir telah memastikan tidak akan melupakan memperbaiki Liga 1 Indonesia demi bisa meningkatkan kualitas sepak bola tanah air, di mana ia berkomitmen memiliki keinginan Indonesia memiliki kompetisi lokal yang berjalan dengan baik. Langkah ini juga menjadi salah satu jembatan untuk timnas Indonesia bisa bangkit. Karena itulah, dalam kacamatanya, Erick Thohir berambisi membawa skuad Garuda ke Piala Dunia. Demi memenuhi ambisinya itu, Erick pun menyatakan federasinya akan membenahi kompetisi lokal. Meski tak bisa mengintervensi lebih dalam, Erick mengungkapkan PSSI membersihkan secara pelan-pelan. Fokus utamanya adalah perbaikan terhadap kualitas wasit dan menyingkirkan pengaturan skor. Permasalahan supporter yang bandel juga akan menjadi fokus utamanya. Lebih dari itu, Erick sendiri menegaskan semua program yang sedang direncanakan dan telah dicanangkan akan terus dikembangkan. Erick Thohir sendiri ingin mengangkat raksasa yang sedang tidur. Jika kita memiliki lebih banyak klub yang fokus pada hal mendasar, kita dapat mengembangkan bakat kita. Tentu saja, kita agak unik karena kita mencoba melakukannya dari atas piramida ke bawah. Kami akan melanjutkan program untuk mengangkat raksasa yang sedang tidur ke pesta sepak bola dunia. Demikianlah tegas Erick Thohir. Jadi kelinci percobaan AFF, aturan kontroversi semifinal resmi dihapus. Piala AFF 2024 menjadi berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada fase gugur yang meliputi babak semifinal dan final. Ini lantaran peraturan kontroversial soal keuntungan gol tandang yang masih berlaku hingga Piala AFF 2022 akhirnya dihapus dan tak diterapkan lagi di Piala AFF 2024 ini. Kembali mengingatkan, sejak Piala AFF 2010, aturan soal keuntungan gol tandang diberlakukan pada babak semifinal dan final yang berformat home and away. Namun pada tahun 2020, FIFA sendiri mulai kampanye penghapusan aturan keuntungan gol tandang ini.
Tepat mulai musim 2021-2022, UEFA tak lagi memakai aturan keuntungan gol tandang ini di semua kejuaraan dan kompetisi. Kendati terbilang terlambat, AFF pun akhirnya menghapus juga aturan yang dianggap kontroversial itu. Gol tandang disebut membuat sebuah tim menjadi oportunis yang tidak sehat, di mana kisah semifinal 2016 pun bisa menjadi contoh. Pada leg pertama, Indonesia menang 2-1 atas Vietnam di kandang. Situasi ini membuat Vietnam minimal menang 2-0 di kandang agar ke final. Dengan demikian, keempat negara semifinal Piala AFF tahun ini pun seperti Singapura, Vietnam, Filipina, dan Thailand menjalani pertandingan menuju gelar juara tanpa adanya aturan gol tandang. Tanpa regulasi keuntungan gol tandang ini, maka penentuan agregat gol dalam laga 2 leg hanya akan bergantung pada besaran jumlah gol yang dihasilkan oleh kedua kesebelasan, di mana tim yang lebih produktif akan memenangi pertandingan. Merasa dicurangi, Vietnam tuding tuan rumah Singapura. Salah satu media asal Vietnam, Soha, menyoroti keputusan Singapura yang memindah kandangnya untuk semifinal ASEAN Cup 2024. Sebagai informasi, Singapura menggunakan Stadion Nasional sebagai kandang pada babak penyisihan Grup A ASEAN Cup 2024. Namun, kini Singapura memilih Stadion Jalan Besar untuk menjamu Vietnam. Soha pun menilai keputusan Singapura ini cukup aneh. Ada dua alasan yang mendasari penilaian itu. Pertama adalah soal kapasitas stadion, di mana Stadion Jalan Besar ternyata memiliki kapasitas yang lebih kecil ketimbang Stadion Nasional. Lalu alasan yang kedua, yakni terkait rumput sintetis di Stadion Jalan Besar. Soha menilai kondisi ini cukup menyulitkan timnas Vietnam. Namun terlepas dari pemindahan venue yang dilakukan Singapura, entah sebagai bentuk strategi atau mencari faktor keberuntungan, dalam hal ini pelatih Vietnam Kim Sang-sik memberikan pujian kepada timnas Singapura. Menurutnya, Singapura kini merupakan tim yang kuat. Penilaian Kim Sang-sik itu pun datang setelah menganalisa kekuatan kesebelasan tersebut. Singapura adalah tim yang kuat. Saya dan rekan-rekan menyaksikan mereka bermain dari langsung di lapangan hingga lewat televisi. Demikianlah kata Kim Sang-sik, juru pelatih asal Korea Selatan.